Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, saya minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Belum bisa. Saya perlu membicarakan hal ini dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI. Siap, Bung. Kalau begitu saya pamit. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bung Karno sudah menunggu di dalam. Silakan masuk. Silakan. Ada apa dengan kedatangan informasi malam-malam ini? Gini, Bung. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini luar biasa. Seret saya ke pojok itu. Sabar, Bung. Sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan besok-besok. Saya ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI itu besok. Tenangkan dirimu, Bung. Silakan dulu. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI. Pada pagi, tanggal 16 Agustus 1945, untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu, sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus, mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudang Kusinggi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudang Kusinggi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hidraningrat. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Bung, Kenapa? Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baiklah, tetapi Bung Karno harus ikut juga. Siap, Bung. Iya, ada apa? Di mana Bung Karno? Dia ada di dalam. ada apa? Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut. Jakarta tidak aman. Ya sudah, tapi Bung Hatta juga harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta.
mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke arah timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dan Ahmad Subarjo. Ada yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu sangat membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan sekuat tenaga agar selesai jam 6 pagi. Tetapi tengah hari esok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus belum terjadi proklamasi. Sayalah jaminannya. Sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudangko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur. Dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maida. Oleh Maida, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nisumura. Saya izin untuk mengadakan rapat PPKI. Oh, tidak bisa, Tuan. Kenapa tidak bisa, Tuan? Karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan kode di Indonesia. Kalau begitu, kemerdekaan Indonesia dari tanggung jawab kami, orang Indonesia. Lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maida untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Kata bahasa Bung lebih bagus di antara kita. Bung yang susun naskah. Oke. Tapi Bung yang harus menulis naskah itu. Baiklah. Mana kertas? Sebentar. Bagaimana bunyi kalimat pertama dari Piagam Jakarta? Kita lalu tidak membawa dokumen, tapi isinya itu dari kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusi. Perlu ditambahkan langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alih kekuasaan.
Bagaimana tambahannya? mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Begitu. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno didapati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hadriningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martot Mojo, Mr. Latuhan Rari, Abi Kunso Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Nyonya Eska Trimurti, dan A.G. Pringgodiktu. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku
bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.